Selamat pagi, kembali lagi di podcast Bocah Tua Ngemeng, podcast yang akan menghibur semua teman-teman di Senin pagi hari ini bersama gue Indra Kunang. Dan juga Udit, ya kan? Mantap. Sehat, Wak? Alhamdulillah, kita memulai minggu pertama kita dalam beraktivitas. Beraktivitas, betul. Itu modal utamanya tetap sehat, Wak. Oh, itu penting. Sehat, waras, sama bisa ngeceng. Kenceng, maksudnya kenceng semangatnya. Ya? Kenceng semangatnya. Kenceng semangatnya. Salah ngomong. Betul. Kalau kekencengan setengah dulu aja kali. Hai. Sering tapi dulu ya. Ya, sampai sekarang juga sedikit lah. Ayamer. Ayo Der. Kita terlalu lama ini, Wak. Apa tuh, Wak? Terlalu lama di tengah kondisi pandemi ini yang gak berangsur-angsur beres. Iya. Kan ini kan kita sebenarnya kemarin kan agak sedikit ada angin segar ya. Vaksin sudah masuk. Yes, betul. Kemarin tiba-tiba yang mutasi dari Inggris ya kan. Gue pikir kemarin mutasi dari kabupaten ke kota gitu kan. Oh, kalau gitu kan harus ada orang dalam, Wak. Nah, itu dia. Kan kalau ngurus kayak STNK segala macam kan capek ya. Iya, kalau ngurus sendiri bukannya tidak mungkin. Cuma hari gini kalau ngurus sendiri, waduh, bos. Capek, bos. Capek gila. Lebih baik kalau misalnya kita punya kenalan. Orang dalam. Bukan dimasukin ke dalam ya. Bukan dimasukin dalam. Dikeluarinnya dalam nggak apa-apa. Hari Senin nih. Hari Senin. Okay. Tetap semangat keluar dalam. Hai. Nah, itu dia. Ini udah kayak modal iklan tuh, ya. Apa tuh? Apa namanya? Connecting people. No. Apa sih? Nokia kali. Ini apa yang iklan rokok itu yang masalah dimulai kok koneksi apa lo? Ada gitu? Ada. Anjing gua. Lu nonton Netflix sih. TV-nya beda merek kayaknya, Wah. Mungkin beda merek, cuma mungkin tontonannya yang beda. Lu nonton Netflix sih. Tanya dong gua apa? Apa, Wah? Amanah Wali 4. Hai. Karena gitu. Memang memikirkan bukan cuma duniawi tapi lebih ke sana ya. Betul. Gue juga soalnya gini, Wah. Gue kenapa nonton sinetron? Belakangan gue nonton sinetron itu juga nggak sengaja. Nggak sengaja. Udah gitu nontonnya Amanah Wali. Mungkin tuh beberapa orang yang ngomong, aduh sian pisan, tapi buat gue itu simple, Wah. Penting. Iya. Dan karena masanya bukan apa-apa. Ketika kita selalu berpikir tentang duniawi, anjing. Masalahnya di akhirat kita gak punya orang dalam, Wak. Nah, kadang-kadang gitu kan maksudnya. Iyalah. Anjing, saya mah hidupnya buru-buruan punya kenalan orang dalam di surga. Ngeri kan? Non siapa hirup teh kieu wae. Maksiat. Wah, anjir. Edannya bahasana bebeakan. Mana mau orang jero di ditu? Aslina. Gitu. Ya sorry tuh saya nih, kita umur udah segini mau udah ngeri-ngeri aja nih. Aduh. Ngeri-ngeri sedap, gila. Gitu. Tapi lu ada pengalaman gak sih, Wah, sama apa sih orang dalam kayak gitu? Iya, terus terang sih kalau itu gak bisa dipungkiri, Wah, ya, dalam hal apapun ya, terutama dengan bidang gue gitu kan. Itu betul. Bidang pekerjaan gue, terus juga kebetulan juga dengan usaha yang sekarang gue lagi jalanin gitu kan. Yes. Iya, kadang-kadang ya soalnya gimana ya, suka gak suka, terima gak terima, kita hidup di Indonesia, Wak. Ada sebuah prinsip bahwa kecuali dalam pertemanan nih, contohnya, Wak, ya. Misalnya gini, contoh. Pada prinsip memang itu nggak bisa hidup sendiri. Misalnya lu tadi kan sebelum datang lu bawa McD kan? Jika nu sorangan bae. Nah, itu tuh bahasa-bahasa lu makan sendiri aja, emang ibaratnya lu mati bakal mandiin diri sendiri, ngobrolin diri sendiri. Iya, pergi sendiri ke kuburan. Nyelatin sendiri kan enggak. Makanya sama halnya dengan urusan birokrasi atau apapun bidangnya itu melibatkan koneksi. Oke. Ya, terus terang ya syarat banget, Wak. Kalau gua mah, Wak, syarat koneksi banget, syarat orang dalam banget, apapun itu. Berarti gua ambil pengalaman yang lu punya soal si orang dalam ini ya, manis lah. Sebenarnya sih ya bisa dibilang demikian. Kalau boleh gue sebutin satu urusan perkendaraan. Oke, kayak tadi gue bilang itu ya. Yes, urusan STNK, SIM gue orang dalam. Lu kemarin sempat hilang dompet kan tuh? Yes, betul. SIM, STNK, KTP, foto pacar, foto. Iya. SIM, STNK, KTP bisa diurus. Ada instansinya. Ada. Foto pacar ini nih, hai, ya kan? Tapi kan masih ada meren di hide, hai. Nah, cukup lah. Arsip. Ngeri. Ya kan?
Nah itu juga gue akhirnya juga memang memanfaatkan orang dalam. Karena memang kebetulan seperti gue bilang tadi, di bidang kerjaan gue ataupun usaha yang sekarang ini gue lagi jalanin, semuanya berkaitan sama konektivitas gitu kan, koneksi gue dengan siapa, dengan apa gitu, yang akhirnya gue rasa itu bisa memudahkan gue dalam kesehariannya gue menjalankan pekerjaan gue gitu. Nah itu Wak, maksudnya ini kayak yang tadi lu bilang, kita hidup di Indonesia. Yes. Which mean yang ya kumaha deui. Mau gimana lagi, ya kan? Da di ente-ente kita butuh gitu. Asli. Dan sebenarnya kalau makanya tadi bahasan kita di awal, lu mengerjakan suatu hal sendiri itu bukan yang tidak mungkin, bisa-bisa aja. Bisa. Cuma kalau pertanyaannya, lu punya waktu banyak atau enggak? Yes. Gitu. Dan lu siap nggak diribetin sama birokrasi gitu aja. Yes, karena kan kalau kata orang zaman lu bilang di pingpong. Nah, lempar kali itu, lempar kali itu. Nah, gitu kan. Terus berikut udah di pingpong, urusan nggak kelar, lu capek doang yang dapat. Betul. Ujung-ujungnya duit. Nah, itu dia. Kan? Ya sebenarnya sih kalau memang ada beberapa rekan juga sih, Wak. Rekan bisnis, rekan kerja ataupun relasi gue di luar gitu ya. Memang kalau misalnya kebetulan gue memang butuh tenaga dia atau butuh bantuan dia, memang nggak semua tentang duit sih. Based on apa? Friendship atau gimana? Itulah dasarnya kenapa gue mencintai dan menyukai dan begitu senangnya gue dengan film The Godfather. Yes, betul. Tokoh mafia Don Corleone ini, Wak. Iya. Dia tidak pernah berbicara tentang uang, karena uang gue punya. Gitu. Betul. Tapi ketika gue bisa membantu lu, apa yang lu bisa bantu buat gue? Kan begitu. Betul. Jadi memang ada beberapa hal yang misalnya contohnya, misalnya kasusnya apa ya? Gue coba blurin aja deh ya. Ini demi kepentingan instansi ataupun terkait itu gue nggak enak juga sih. Misalnya contohnya dalam hai. Misalnya gue butuh benerin misalnya urusin gue ini dong gitu ya. Misalnya gitu kan. SNK. Hai. Nah, misalnya gitu umpamanya terus memang ada ketentuan-ketentuan pasal-pasal peraturan yang memang harus ditempuh dan itu harus melibatkan nominal dalam urusan administrasi. Yes. Nah, itu gue tuh penuhi aja administrasi ketentuannya gitu loh. Plus-plusnya enggak, gua mah enggak gitu loh. Misalnya tapi Dit bantuin gua ya, bantuin apa misalnya misalnya dia punya usaha lain, misalnya dia tolong posting ya, tolong kayak gitu gitu loh. Tapi kan sekarang nggak bisa dipungkirin ya, banyaknya lah orang pasti mengambil jalan tengah. Betul. Pada akhirnya begitu. Sekarang gini deh, gua tanya, lu bikin SIM ikut tes nggak? Gua kalau hal ini gue harus besar hati, gue ikut tes. Anjing, seriusan lu? Asli, gue ikut tes. Yang jadi masalah, gue di bawah umur. Oh dulu. Gue bikinnya gue masih di bawah umur, tapi gue mengikuti jalur tes. Dan gue 3 kali. Anjing sih. Iya, jadi karena apa? Dulu tuh bokap gue tuh sebegitu khawatir sama gue, Wak. Sebenarnya dia menyaksikan gue belajar naik motor, belajar naik mobil, dia menyaksikan dan dia ngajarin gue langsung. Tapi dia penuh kekhawatiran ketika gue memakai kendaraan itu sendiri di luar sana. Makanya gini, Dit. Oke, Dit. Kebetulan bokap gue kan memang tanda kutip dia latar belakangnya ada latar belakang loreng kan. Betul. Loreng gitu. Nah, maksud gue, oke, Dit, gue bantu karena lu pengen pakai kendaraan di bawah umur. Oke, gue bantu dari urusan umur. Tapi untuk urusan skill, sama knowledge di jalanan, mau nggak mau lo harus tempuh. Oke, Pak. Deal. Oke, alhamdulillah 3 kali, jangan kan hulu. Aduh. Masalahnya bukan apa-apa, Pak. Wak. Ketika kita tes bikin SIM, itu kan kita sebagai pemohon itu kan kita cuma bawa diri aja, Wak. Betul. Kendaraan sudah disediakan. Lu anjing nggak? Motor dikasih motor Honda bebek ya gitu ya. Gue lupa lah Suzuki atau apalah gitu. Pokoknya yang motor bebek yang manual kan, berarti motor gigi kan? Motor gigi dulu kan belum ada Matic. Wah, tahun 87 berarti kan. Alhamdulillah tetap 78, Wak. Nah, itu tuh udah maremnya dalam. Aduh. Dimasukin gigi langsung ngegas sorangan. Oh iya. Itu motor. Iya. Mobilnya apa coba? Mobil bak. Seriusan, Wak? Asli. Aduh. Nah, itu, Wak, itu yang bikin gua termasuk orang yang ngambil jalan tengah. Males kan? Males. Ini gue tidak menyalahkan ya, maksudnya tidak menyalahkan instansi atau perorangan atau apapun. Cuman memang terkadang itu tadi, lu bilang lu punya waktu enggak untuk melakukan semua hal tersebut gitu. Betul. Kan. Tapi kalau gue pikir sih ya udahlah, kalau misalnya karena gini, dari beberapa temen gue yang gue ajak ngobrol kayak lu lah sekarang gitu, Wak, si Ajay waktu itu gitu kan. Terus teman-teman gue juga yang lain,
itu ngabisin waktu seperti itu tuh. Ya. Belum kayak lu 3 kali gitu. Anjing kan Betul. maksudnya Betul. mau gimana nih? Dan sebenarnya gini, bukan hanya perkara mengenai waktu atau apa, kan kita juga kan hidup juga punya kepentingan lain kan. Tapi Betul. ada beberapa syarat, ketentuan ataupun peraturan yang harus kita tempuh juga. Salah satunya memiliki SIM. Betul. Nah, gue melihat di sini adalah gue juga tidak menyalahkan instansi atau apapun. Cuma maksudnya gini, kita udah di hidup zaman sekarang nih. Ya. Orang sebegitu mudahnya diberikan akses memiliki sebuah kendaraan dengan harga minim untuk DP Nahungkul. Betul, setuju. 500.000 kita dapat beli motor, Wak. Udah dibawa pulang. Udah bawa pulang. 10 juta pun kita udah punya mobil baru. Betul, ya betul, kan? betul. Nah, maksud gua ketika lo membikin sebuah skema gitu ya, sebuah skema gimana caranya supaya warga negara Indonesia tuh bisa mengendarai yang baik dan benar, ya lo juga sediakan fasilitasnya juga yang baik dan benar juga dong, gitu lo maksud gue. Iya, ngerti, paham. Ya kan minimal orang-orang sekarang minimal misalnya gue punya modal di tengah kondisi kayak gini, gue punya modal dikit, gue pengen punya mobil dan supaya gue bisa mencari rezeki dengan cara naik mobil tersebut, misalnya menjadi online gitu ya. Betul. Online. Betul. Nah, gue minimal mobil saat ini apa ya, mungkin Agya, Alia atau Mobilio atau mungkin apa ya, mobil-mobil LCGC lah ya, yang kayak gitu-gitu gitu ya. Nggak mendadak lu gua kasih anjing mobil box juga bos gitu kan. Iya. Udah mah gitu uji kelayakan kendaraannya juga kayak gimana sih gitu loh. Kan kita kan berhak tahu gitu kan. Berikut tapi kalau menurut lu nih Wah ya, itu si tesnya masuk akal nggak sih? Maksudnya kayak gini, kalau gue lihat gitu kan, gue nggak ikutan ya tes kayak begitu kan. Penerapannya. Betul, nggak. Pas tesnya kita pakai alatnya, pakai si kendaraannya nih. Iya. Kayak misalkan bikin naik motor letter S terus atau 8, terus naik tanjak keturunan lu gitu. Kan nggak kayak begitu di jalan, Wah. Betul, makanya sebenarnya gue nggak ngerti akhirnya penerapannya seperti apa ketika kita sudah ada di jalanan asli nih ya. Tiba-tiba kita lagi di lampu merah, bikin letter S atau angka 8 gitu kan. Iya, jika dono dapat puir. Kan juga gitu, Wah. Betul, memang sih pada akhirnya ketika gue coba ingat-ingat lagi memang gak relate sih. Cuma memang gue sih prinsip dasar dalam mobil contohnya ya, gue ingat kata bokap gue, Adit, sebenarnya mobil itu yang penting lu tahu prinsipnya antara kopling gas rem. Iya. Dan lu bisa parkir. Bisa parkir dan lu bisa mengatasi naik tanjakan dan tanjakan itu macet. Iya, itu prinsip dasar sih. Prinsip dasar. Itu aja Dit. Sisanya lebih kepada experience ataupun yang lu temukan ketika lu pengalaman lu menggunakan kendaraan. Feeling, betul gitu sih. Tapi kalau gue ingat kan? Lah kasut. Anjing itu lagu akhirnya hilang kan? Asli alhamdulillah sih, Wak. Gitu, alhamdulillah pusing gue. Tumpengan aing. Hai. Jadi begitu, Wak. Jadi gue berpikir mungkin itulah syarat ketentuan ya, makanya itu mungkin bukan tanpa alasan juga sih, mungkin pihak-pihak yang memiliki wewenang menjalankan prosedur seperti itu gitu kan. Mungkin demi keselamatan juga sih. Sebenarnya kalau gue sih nggak isu, cuma maksud gue nitip beli satulah gitu, kasih mobil disesuaikan lah gitu loh. Gue cuma gitu aja sih, nggak gimana. Tapi sekali lagi balik lagi ke orang dalam tadi, memang pada dasarnya itu asalnya menjadi kebutuhan karena terpaksa. Ya. Ada peluang juga, akhirnya menjadi habit. Oke. Habitnya bukan 1-2 orang, bukan 1-2 instansi. Akhirnya seluruh habit bangsa. Aduh, tapi menurut lu nih, Wah ya? Yes. Ada benefit atau loss-nya nggak sih dari si orang dalam tersebut? Sebenarnya sih gue sampai saat ini gue belum pernah melihat loss-nya seperti apa, Wak. Ini gue terus terang aja tidak munafik. Iya. Karena kan semuanya serba kepentingan, Wak. Setuju. Semua serba kepentingan gitu. Toh pada akhirnya misalnya gue memiliki relasi di sebuah instansi, dia menjabat di sebuah instansi gitu ya. Gue terbiasa urusan sama dia, terus tiba-tiba dia dimutasi misalnya dia. Misalnya dia pindah ke kota mana atau pindah ke dinas mana atau segala macam, terus gue tanya, terus orang kumaha bro? Oke, kurang beri nomor kontaknya gitu kan. Ya jadi gue tidak melihat, karena sekali lagi Pak, prinsipnya berkaitan tanda kutip orang dalam ini, sebenarnya bukan tidak mungkin lu menjalani itu sendiri. Betul. Cuma balik lagi, lu punya banyak waktu nggak untuk ngurusin itu gitu loh. Punya banyak waktu dan mungkin lebih ke ini ya, urgensinya gimana? Urgensinya seperti apa gitu loh. Kalau memang lu emang ada agak-agak longgar gitu ya, sebenarnya sih mungkin ada baiknya ya lu cobain aja. Cuma kita balik lagi kepada kehidupan di Indonesia saat ini, detik ini gitu loh. Iya. Gue juga setuju sih, maksudnya sejauh ini sekarang kita sudah ada di tahapan umur sekarang gitu ya. Yes. Udah banyak
pahit getir kehidupan lah. Itu maksud gua. Hai. Gua pun melihat tidak ada loss-nya dari si orang dalam kecuali misalkan itu involve uang. Yes. Ya kan? Tapi kalau misalkan benefitnya banyak sih memang. Benefitnya banyak memang dari waktu ya, gitu kan. Betul. Dan memang pada prinsipnya adalah ketika ada uang semua everything's clear. Anjing ya. Anjing itu, Wak. Wak, percaya nggak, Wak? Ini ngomongin orang dalam ini, Wak. Bukan hanya dari perkara urusan dinas, instansi atau apapun itu, Wak ya. Betul. Percaya nggak? Gua sampai di PVJ aja. PVJ, Wak. Ngapain? Coli. Troli. Maksudnya, bukan, Wak. Bukan. Tanjakan Sukajadi. Sebelum sampai PVJ nih. Iya. Ntar bagus nih barang nih. Hai. Terus bagus barang cewek anak-anak cewek-cewek zaman sekarang ya. Masih bocah-bocah tampilannya bagus-bagus. Aduh. Ke distract gue. Terus lanjut. Nah, sebelum masuk PVJ kan lewat Sukajadi tuh. Iya. Gue telepon. Bentar lagi saya masuk. Oh, siapa? Depan PVJ dijemput. Koneksi orang dalam, dan itu terjadi. Lu mau dalam acara apaan nih lu mau ke PVJ? Dalam acara apapun. Oh, dalam acara apapun. Karena apa? Itu terjadi karena suatu hal yang tidak disengaja. Karena apa coba, Wak? Apaan? Gara-gara dulu, gua sama pacar gua dulu, mantan gua dulu, zaman dulu. Hai. Dia bawa mobil gua ke PVJ. Oke. Apa namanya? Valet. Oke. Valet parking. Oke. Pas dia mau pulang, nabrak. Oke. Nabrak mobil lain apa nabrak tembok atau apa? Dia nabrak mobil lain. Aduh. Oke. Gue satu sisi saat itu kejadian gue paham sih, anjing kasihan dia juga nyari rezeki kan. Iya. Dia juga jadi supir, dia tukang parkir mah tua. Ibaratnya walaupun valet parking tetap aja kan, berapa sih penghasilannya? Betul. Dia harus ngegantiin 2 gitu. Maksud gue akhirnya ya udah Pak, Bapak cicil dulu aja deh gitu semampunya Bapak gitu. Akhirnya ceritanya dia membereskan tanggung jawab dia kepada gue. Oh, beres tuh kelar. Dia dicicil kurang lebih 7 bulan 8 bulan lah. Luar biasa. Dan sebenarnya dalam waktu 7 8 bulan itu ternyata ada lebih, Wak. Lebihnya tuh kurang lebih 1,8 jutaan lah. Dan 1,8 juta ini gue kembalikan lagi sama dia. Oke. Misal, jadi intinya dia waktu itu nabrak tuh bumper belakang gue hancur, lampu belakang tuh gue sepanjang itu hancur. Aduh, mobil apa nih? Grid Corolla dulu gue. Oke, hancur. Ya karena dia kemampuannya, Pak, penghasilan saya segini, saya mesti bayar anak, bayar makan istri, kan gue kasihan, Wak. Iya. Sok Bapak semampunya aja dulu, sok ini Pak mungkin setahun nggak apa-apa, mangga sok udah. Ternyata di bulan ke-8 tuh sudah ketutup, kalau nggak salah bulan ke-7 atau 8 tuh udah ketutup aja, Wak. Dan itu ternyata ada lebihnya. Lebihnya 1,8. Lu balikin? Gue balikin ke dia. Alhasil dia ngomong apa? Alhamdulillah, main nangis. Alhamdulillah apa? Jadi hitung-hitung dia nabung di UA. Yes. Terus akhirnya sampai nangis. Saya udah bingung selama 8 bulan 7 bulan ini, saya nggak ngerti saya mesti ngasih kebutuhan di keluarga saya gimana, saya nggak ngerti. Makasih Pak, alhamdulillah. Dan barang rusaknya pun gue kasih ke dia. Bapak bawa ini ke ABC, Bapak lumayan. Jual ini bisa kejual kurang lebih 800 ribuan. Gue pikir lu ngasih duit lebihnya, Pak ini 1,8 juta silakan habiskan sekarang. Kayak uang kaget gitu kan. Langsung riweuh gitu kan. Terus udah gitu gue kasih sampai nangis. Udah Pak, gini aja. Dulu kan PVJ lagi rame-rame, Wak. Dulu kan belum ada 2-3 Pascal, belum ada apa. Betul. Semua pusat kegiatan keramaian di Bandung tuh ke PVJ. Anak gaul ke sana. Makanya udah Pak, gini aja. Setiap saya ke PVJ, Bapak save nomor saya minta tolong dikondisikan parkir. Anjing. Don Corleone. Ngeri ya. Gua nggak butuh duit. Baheula ayeuna mah butuh anjing. Pertemanan emang lebih penting. Betul, makanya gue bilang, udah Pak, ini ada lebihnya. Ini uang Bapak saya kembalikan. Ini barang rusak juga masih ada harganya. Silakan Bapak jual lagi ke Bancai. Ini saya sempat tanya teman saya, ini kurang lebih 800 ribu, 900 ribuan. Lumayan, Wak. Iya. Dan saya minta nomor telepon, Bapak save nomor saya setiap saya ke BVJ, tolong Bapak kondisikan parkir. Mangga Pak Udit, mangga, siap. Alhasil sampai tahun berapa ya? 2016 lah, awal-awal gue nikah sama bini gue. Iya. Dia resign, dia pulang kampung. Pak, maaf gak bisa bantu, saya pulang kampung. Udah. Tapi kalau Bapak mau ke kampung saya, nanti saya valetin juga. Hanya, bener, Kajampang. Deketnya gitu aja. Jadi memang kadang dalam urusan orang dalam ini memang nggak semua tentang uang sih, Wak. Betul. Tapi pada prinsipnya kita hidup di zaman saat ini di Indonesia. Gue melihat bahwa orang dalam itu emang ya sebegitu penting dan fundamentalnya. Karena kan terima aja itu gitu. Betul. Karena kan ada 2 tipe ya, Wak ya. Orang yang maksudnya kayak kita, maksudnya it's okay kalau misalkan bisa ada jalan tengah kita pakai. Betul. Ada orang yang enggak. Prinsip gue harus sendiri.
gue nggak mau pakai bantuan orang dalam segala macam. Memang ada yang ada seperti itu aja. gitu Dan gue termasuk respect sih sama orang kayak gini. Gue termasuk orang kayak gitu loh, Wak. Oh iya, seriusan. Wah canggih ya tuh. Jadi gue tuh berprinsip. Pertanyaan gue, emang lu punya banyak waktu banget, Wak? Ripuh. Enggak. Gue masuknya gini, Wak. Kalau gue tuh lebih ke yang gue kalau nyari kerjaan, gue nggak mau kenal sama siapapun di tempat itu. Oh, oke. Kan maksudnya banyak ya, ada orang yang dia masih ini nanti. Oh iya, betul. Nah kalau itu gue setuju, Wak. Kalau itu gue setuju tuh. Misalkan nantilah ketemu aja masih A, nanti lu bilang temen gue atau bla 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 gitu. Gak suka gue kayak gitu. Nah gue nggak suka kayak begitu. Jadi gue dari awal gue lulus kuliah, gue kerja tuh sampai 3 kali gue pindah sekarang, gue nggak pernah dapet bantuan orang dalam tuh, Wak. Jadi tolong hargai gue sebagaimana mestinya yang gue miliki. Betul. Kemampuan gue, spek gue, bukan karena siapa. Betul. Canggih. Tapi sekarang butuh oke. Lumayan nih gitu sih kan. Kadang gini, Wak. Kadang gue lihat ada orang yang ya sorry tuh saya ya, skill di bawah kita gitu. Kemampuan bla bla blanya enggak lah gitu. Tapi si anjing teh halus wow jeung saha. Itu sebenarnya soft skill, Wak. Soft skill ya. Soft skill. Ada yang lebih anjing lagi. Apa tuh? Lucky bastard. Brengsek. Skill lu mau kayak segimana canggih, koneksi segimana canggih, lu bakal kalah sama lucky bastard mah. Iya sih. Kelar. Enggak gimana-gimana tapi dapet aja gitu aja kan. Dan itu gift. Iya. Itu rezeki ya. Rezeki. Gak bisa dipungkirin, maksudnya ada orang yang emang rezekinya bagus, ada yang biasa aja gitu kan. Dan ya termasuk yang orang pejuang-pejuang kayak kita. Aduh. Pejuang kayak kita kan termasuk salah satu usaha dan perjuangan kita adalah mencari orang dalam untuk mengambil posisi kita. Betul, ya fair aja ya. Begitulah hari Senin ini. Iya kan, tapi ini berarti kalau misalkan kita summary lah, anjing. Summary. Bulan musim panas. Wah, beda ya. Bukan. Enggak, berarti kalau misalkan gue tarik dia, berarti bukan tentang seberapa banyak ilmu yang lu punya atau yang lu tahu kan. Tapi seberapa banyak orang yang lu kenal di dalam. Betul. Siapa orang yang lu kenal di sesuatu tempat. Betul, makanya bener dulu orang tua bilang cari temanlah sebanyak-banyaknya. Setuju. Gitu. Setuju. Tapi pilih-pilih meren upi anjingan mah. Hai. Gitu kan. Gitu. Jangan sampai salah kenal, apa maksudnya pilih temen nggak taunya nggak bisa bantu apa-apa gitu kan. Bukan maksudnya kita pengen pamrih, cuman useless. Itu percuma anjing baturan yang mana itu. Bangsat, sampah, brengsek. Emosi kan Senin pagi ini. Wah, kalau mah banyak barang bagus nih. Hai. Nih kenapa banyak yang masuk studio kita bagus-bagus sih barangnya. Asli, tahu aja nih pengelola nih kita butuh. Ya, begitu teman-teman Bocah Tua Ngemeng, mudah-mudahan lu yang belum punya kenalan orang dalam, carilah orang dalam mulai sekarang. Carilah, binalah hubungan sebanyak mungkin, lebarkan sayap. Bina lah, bukan binal Binal. Bina lah. Wah, bukan binal Mari kita membina. Mari kita bina. Itu hubungan dengan istri orang. Serah. Oke, Rudianto Udit, Indra Kunang. Kita pamit dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Bocah Tua Ngemeng. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.